Halo, assalamualaikum. Baik, ngopi dulu kawan-kawan ya. Sambil kita menunggu uh, Pak Rizal ya. Halo, Bung Freddy dari Maibrat, Papua Barat. Selamat bergabung. Kawan-kawan juga selamat bergabung. Kita nyantai dulu, relax, refreshing, sambil nunggu audiensnya pada masuk, teman-teman pada join. Ntar kita undang Pak Rizal Ramli ya, kawan-kawan. Jadi untuk hari ini pembahasan kita adalah tentang putusan MK terkait kemarin Pak Rizal Ramli itu mengajukan gugatan ke MK tentang presidensial threshold yang sejauh ini masih dilakukan adalah 20% ya. Nah, jadi kita coba tanya nanti, kita coba ulas bersama. Kira-kira ini kan anak-anak muda nih perlu mengenal juga ya, perlu diedukasi juga tentang apa itu presidential threshold, apa fungsinya, kemudian apa poin gugatan dari Pak Rizal Ramli kemarin. Oke, bentar ya, sudah join belum? Halo kawan-kawan. Kopi yang menemani kita kali ini, dalam obrolan kita kali ini itu masih uh, kopi Toraja. Jangan lupa ngopi, kawan-kawan. Dinikmati. Oh, cari coffee mix. Jadi kangen ngopi-ngopi bareng teman-teman di Jawa Timur nih ya. Iya, kabar rek. Selamat sore, kawan-kawan. Sore, Bung Gilang. Kawan-kawan, harapannya bisa stay tune terus ya teman-teman ya. Ikutin obrolannya dari awal sampai akhir nanti. Nah, harapannya juga teman-teman bisa interaktif, bisa menyampaikan pandangan-pandangannya nanti di kolom komentar untuk mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan. Nah, aku juga undang tadi teman-teman yang concern di bidang hukum dan juga ilmu politik untuk join dalam ngobrol santai kita kali ini. Jadi harapannya nanti bisa interaktif aja, bisa kita ngobrol-ngobrol barengnya. Tuh,
Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal Ramli. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat sore Pak. Ya, Apa kabar Pak? selamat sore. Baik, ya, Baik, Alhamdulillah. ya, Jadi, terima kasih Pak, salam sore juga, salam hangat dari kami. ya. Karena Pak Rizal Ramli sudah mau bergabung, menyempatkan waktu untuk berdiskusi bersama di sore hari ini. Nah, jadi, untuk topik kita kali ini kan cukup hangat ini ya Pak ya. Jadi beberapa hari belakangan saya lihat berita-berita ini masif tentang sosok Pak Rizal Ramli, yang kecewa dengan uh, gugatan di MK yang sempat ditolak kemarin itu ya Pak. Nah mungkin boleh cerita Pak gimana, apa poin gugatan yang Pak Rizal Ramli sampaikan ke MK khususnya terkait presidensial threshold. Nah audiens kita kali ini Pak itu adalah anak-anak muda, teman-teman kita, dan dari Aceh sudah gabung tadi, kemudian kawan-kawan dari Papua juga bergabung ini Pak, ada dari Papua Barat, kawan-kawan dari Sorong itu bergabung dengan semangat menanyakan terus, jadi nggak nanti sore. Nah, gitu. Mungkin Pak Rizal Ramli boleh cerita dulu nih, menyapa teman-teman, kemudian cerita tentang presidensial threshold dan poin uji materi yang Pak Rizal Ramli sampaikan di MK. Monggo Pak. Selamat sore, Dali Munte dan kawan-kawan Prima dari daerah Indonesia. Senang bisa berinteraksi, bisa ngobrol sore ini. Nah, menyangkut gugatan kami ke Mahkamah Konstitusi soal threshold 20%, saya sebetulnya dari awal agak skeptis. Karena Mahkamah Konstitusi dalam banyak keputusannya selama 2 tahun terakhir tidak bertindak betul-betul sebagai Mahkamah Konstitusi, yaitu mahkamah yang mempertahankan konstitusi kita. Tapi lebih banyak berfungsi sebagai mahkamah kekuasaan, mendengarkan kemauannya kekuasaan, membenarkan kekuasaan, walaupun itu bertentangan dengan konstitusi. Dari awal saya sudah skeptis, tapi saya nggak mau suudon, nggak mau praduga, ya udah kita jalanin saja prosesnya. Tapi ternyata kemudian gugatan kami ditolak dengan alasan legal standing Rizal Ramli tidak cukup, tidak memadai untuk gugatan tersebut. Ini betul-betul aneh, karena sebelumnya ada 12 gugatan kepada Mahkamah Konstitusi tentang threshold dari individu-individu dan lembaga-lembaga. 11 daripada gugatan itu diperkenankan, dibahas, diadili di Mahkamah Konstitusi. Kok bisa begitu saya yang ajukan, mereka pakai alasan saya tidak cukup legal standing-nya. Padahal yang lain juga dulu orang individu biasa, sebagai pribadi maupun lembaga, mengajukan nggak ada masalah gitu. Nah, apalagi alasannya karena Rizal Ramli tidak didukung oleh partai. Ini betul-betul argumen dan basis logik yang ngawur. Karena partai-partai itu menikmati threshold. Karena ada threshold 20% untuk jadi bupati, gubernur, atau calon presiden, partai-partai menerima upeti dari calon-calon bupati dan gubernur. Ya, besar itu. Bupati bisa 40 sampai 60 miliar, gubernur bisa 100 sampai 300 miliar. Justru partai politik tidak berminat mengubah sistem ini. Karena ini sumber pendapatan ilegal mereka. Ya kan?
loh kok bisa MK memutuskan legal standing saya cukup, tidak cukup, karena tidak didukung oleh partai. MK juga tidak baca sejarah. Tahun 2009, Rizal Ramli didukung oleh Pernah Blok capres ya, Mas? Perubahan, 9 partai mendukung kami supaya jadi calon presiden. Tapi Ya. pada waktu itu persentase vote-nya memang tidak memadai. Nah, akhirnya skeptisme kami terbukti. Memang hakim-hakim Mahkamah Konstitusi ini bobot intelektualnya tidak memadai, ya, kurang baca pengalaman di negara-negara lain, dan tidak betul-betul memahami demokrasi dan konstitusi. Mereka takut kalau saya sampai disidangkan dalam argumen, saya yakin kebanyakan argumen para hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak berbasis ilmiah maupun konstitusi ini akan kami bisa kalahkan dengan mudah. Saya berapa kali jadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi untuk undang-undang migas dan lain-lain, dan terus menang, ya, karena hakim-hakim tidak menguasai masalah soal-soal yang sifatnya sektoral. Nah, padahal banyak hal-hal penting yang bisa dibahas di sidang, yang bisa membuka kejelasan. Ya, yang pertama, akibat adanya sistem syarat 20% untuk calon bupati gubernur ini MK melakukan legalisasi terhadap politik uang dan kriminal dalam sistem demokrasi Indonesia. Ya, biasanya kan calon-calon mesti nyewa partai dengan membayar. Ya, 3 bulan yang lalu saya datengin KPK, ketemu dengan 2 komisionernya dan 2 direkturnya. Kami minta supaya KPK tidak hanya selidiki kasus-kasus sogok menyogok, tapi tolong diselidiki kasus money politik, karena ini kejahatan korupsi yang paling besar di Indonesia. Nah, waktu itu komisioner MK mengatakan kepada kami, Pak Ramli, kebetulan kami baru tangkap Bupati Kutai Timur yang sudah jadi bupati, mau jadi bupati lagi. Kami, istrinya sudah jadi ketua DPRD, mau jadi ketua DPRD lagi. Dia datang ke Jakarta, bawa buku tabungannya, lupa saya sekitar 20 atau 30 miliar, mau nyogok salah satu partai supaya bisa mendukung dia. Tetapi menurut KPK, kerugiannya adalah sang bupati itu supaya dapat sogokan segitu, dia kasih izin hutan, izin untuk perkebunan sawit, konsesi, yang nilainya hampir 0,5 triliun lebih. Kasih izin tambang juga hampir 0,5 triliun lebih. Jadi kerugian negara itu nyaris 1 triliun hanya buat dapetin uang 20-30 miliar. 2%-nya. Nah, teman-teman Prima kan tahu akibat permainan begini, hutan di Kalimantan gundul, bekas pertambangannya bolong-bolong, terjadilah longsor, terjadilah banjir. Kan semua permainan ini akibat demokrasi kriminal, akibat threshold. Nah, waktu itu KPK berjanji sama saya, Pak Ramli, kita akan selidiki lagi kasus-kasus lain menyangkut permainan money politik. Kenapa? Karena calon biasanya nggak punya uang sebanyak itu. Mau jadi bupati perlu 40 sampai 60 miliar. Dia harus cari bandar, cari cukong. Nah, cukongnya inilah yang membiayai dia untuk menyewa partai, membiayai perusahaan polling, membiayai perusahaan PR, termasuk media sosial untuk mengangkat nama-nama calon tersebut. Nah, begitu terpilih, dia lupa sama rakyat, dia lupa sama kepentingan nasional, dia ngabdi sama cukong sama bandarnya.
Ya. Nah, ini kan hal yang sangat penting yang merusak demokrasi kita, merusak tujuan konstitusi kita karena pemimpin yang terpilih tidak qualified dan punya sifat kriminal. Kok Mahkamah Konstitusi tidak berani membahas ini? Ya, nah kami 4 bulan yang lalu saya datengin teman saya Pak Mahfud, Menko Polhukam. Kita diskusi, ya, dia sama-sama setuju yang merusak Indonesia ini adalah sistem politik kriminal, sistem money politik ini, ya kan? Dia setuju, Pak Ramli, dia panggil saya Mas Rizal perjuangkan di luar, ya, lewat MK dan lain-lain. Saya akan bantu dari dalam. Nah, seminggu kemudian Pak Mahfud mengeluarkan pernyataan bahwa dia mengutip studi KPK bahwa 82% pemilihan bupati gubernur di Indonesia dibiayain oleh bandar, oleh cukong. Itu kan rame, lihat aja di 82%. Google pada waktu itu. Ya, lah kok Mahkamah Konstitusi ada studi KPK, ada pernyataan Pak Mahfud, ada gugatan saya, tidak berani membahas ini. Ada apa? Ya. Nah, yang kedua, hakim-hakim KPK ini juga norak. Nggak pernah baca pengalaman di negara lain. Di negara lain ada 48 negara Ukraina itu, ikut sistem pemilihan 2 tahap. Tahap 1, tahap 2. Tetapi tidak ada threshold, no. Partai yang sudah lulus verifikasi silahkan ngajukan calon. Ya, sehingga ada satu negara yang calon presidennya ada 52 orang di tahap 1. Nggak ada masalah. Sebulan kemudian tahap 2 kan tinggal 2. Ya, jadi di 48 negara yang besar-besar ini, itu ada 2 tahap pemilihan presiden, tidak ada threshold. Silahkan rakyat memilih. Jadi yang menyortir calon pemimpin, presiden, gubernur, bupati, bukan partai politik yang dibiayain oleh cukong, tapi rakyat aja. Kalau dia senang, dia pilih. Ya. Nah, ini hakim-hakim konstitusi ini norak, kurang baca pengalaman internasional. Ya, sehingga Indonesia masih ikut sistem yang sangat kuno, pakai threshold. Tapi threshold inilah yang mengakibatkan pemimpin-pemimpin di Indonesia KW2, KW3, KW4. Karena tergantung ada cukongnya apa enggak. Sehingga orang-orang yang bagus, KW1, susah masuk di dalam sistem ini karena tidak punya cukong untuk membiayai ini. Nah, inilah yang merusak kenapa demokrasi kita tidak bekerja untuk rakyat dan kepentingan nasional. Demokrasi kita bekerja untuk elit parpol, untuk eksekutif, untuk legislatif, tapi tidak bekerja untuk rakyat, tidak bekerja untuk kemajuan bangsa. Iya kan? Jelas kaitannya itu, threshold, demokrasi kriminal, pengkhianatan terhadap tujuan konstitusi. Kok Mahkamah Konstitusi tidak berani membahas hal seperti ini gitu loh. Ya, lampunya kok gelap ya. Nah, yang ketiga adalah sistem ini membuat yang memilih pemimpin itu bukan rakyat, bukan partai politik, tapi bandar dulu yang milih. Iya kan? Dia milih kamu, Kalimunte, cocok cari calon bupati, kamu dicariin duit buat bisa nyewa partai, dicariin duit buat bisa bayar perusahaan polling supaya naikin nama kamu. Dia bayarin supaya kamu bisa ada perusahaan PR. Sosial media buat naikin nama kamu. Jadi yang mensortir siapa calon itu adalah bandar-bandar dan cukong, bukan partai politik. Ya, rakyat aja nggak ngerti seolah-olah partai politik. Partai politik kan ngarepin siapa yang bisa bayar. Yang bayar ya cukong, mereka yang milih. Jadi tidak aneh kemudian kalau pemimpin itu
Istilahnya itu ngabdi sama cukong. Nah, ini menjelaskan dua sistem yang sangat berbeda. Kita itu kadung ikut sistem kapitalisme Amerika, demokrasi Amerika yang ugal-ugalan. Kalau di Amerika memang biasa siapa yang mau jadi senator, jadi congressman, jadi calon gubernur dan presiden disumbang oleh orang-orang kaya maupun perusahaan-perusahaan besar. Ya, semuanya mau Demokrat maupun Republik. Sehingga akibatnya begitu mereka berkuasa, mereka harus dengerin pendapat yang punya uang. Misalnya Partai Republik, itu selalu orang kaya banyakkan pilih Partai Republik, sumbang untuk Partai Republik. Itulah yang menjelaskan kenapa setiap calon presiden dari Partai Republik Amerika selalu kampanye, kalau saya jadi presiden, saya akan turunin pajak orang kaya. Kalau nggak ada yang nyumbang. Dan memang betul kalau terpilih mereka sebagai presiden Partai Republik, salah satu kebijakannya itu adalah ngurangin pajak orang kaya. Ya, demikian juga seterusnya. Nah, sistem ini berbeda dengan apa yang terjadi di Eropa, terutama di negara Skandinavia, di Jerman, seluruh Eropa, di Inggris, di Australia dan di New Zealand. Yaitu partai politik dibiayain oleh negara. Calon-calon untuk jadi apapun dibiayain oleh negara. Jadi mereka begitu terpilih jadi anggota DPR, terpilih jadi Perdana Menteri, mereka betul-betul ngabdi sama rakyatnya. Betul-betul ngabdi sama negaranya. Tidak ngabdi sama cukong-cukong dan bandar-bandar. Seperti sistem Amerika sama Indonesia. Kita ini salah kaprah melakukan reformasi politiknya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya sederhana, kalau kita bandingkan tingkat kesejahteraan sosial, ekonomis, jaminan untuk wanita, anak kecil, dan sebagainya, fasilitas kesehatan yang paling baik di seluruh dunia adalah negara-negara Eropa, terutama di Skandinavia. Ya, di New Zealand juga bagus. Ya, hak-hak untuk buruh juga bagus sekali. Ya kan? Kalau misalnya fasilitas dan kualitas pendidikan terbaik di dunia itu di negara Skandinavia. Yang kedua, tingkat happiness atau kebahagiaan, indeks kebahagiaan paling tinggi di Eropa dan Skandinavia. Jadi jelas sekali dua sistem ini. Sistem demokrasi kapitalisme ugal-ugalan ala Amerika dan Indonesia itu bekerja buat bandar dan cukong. Tapi sistem Eropa, terutama Skandinavia, bekerja buat rakyat. Karena partai politiknya, anggota DPR-nya dibiayain oleh negara. Mereka bekerja betul-betul buat rakyat negara. Hasilnya berbeda. Nah, soal sederhana ini, mohon maaf, mayoritas rakyat kita nggak ngerti. Aktivis nggak ngerti. Ya, dosen-dosen pun nggak ngerti. Termasuk Mahkamah Konstitusi. Ya, padahal kalau dibahas ini bagus sekali. Supaya mata rakyat kita kebuka. Ada pilihan kok supaya bisa hidup lebih baik, hidup lebih maju, ubah sistem politiknya dari kriminal menjadi yang amanah dan bersih. Ya, kalau enggak dia bekerja buat elitnya aja. Nah, ini kan soal sederhana sekali. Tapi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi tidak punya nyali, tidak punya kecerdasan cukup untuk membahas ini secara terbuka. Saya nggak kesel, cuman saya sedih aja. Mahkamah Konstitusi kok bukan jadi hakim konstitusi, hakim untuk mempertahankan konstitusi, tapi jadi hakim untuk mempertahankan kekuasaan. Payah banget mentalnya. Ya, gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rizal Ramli. Itu tadi sedikit tentang
apa tentang presidensial threshold dan gugatan. Tapi dari yang saya baca-baca Pak, dari 9 hakim MK 4 itu mendukung Pak Rizal Ramli ya? Enggak, dia mendukung, kan Hmm. saya mengajukannya berdua dengan Pak Abdul Rahim. Pak Hmm. Abdul Rahim sebagai pemilih, dia Ya, mendukung sebagai pemilih, ya kan? Tapi sebagai haknya sebagai calon pemilih. presiden, dia Hmm. mengatakan saya tidak memiliki hak legal Hmm. standing. Sama aja itu. Tapi kan ya itu tadi kan pernah saya dengar itu, saya baca diskusi sama teman-teman kan, Pak Rizal Ramli dulu kan pernah jadi capres kan gitu, dari 9 atau 12 parpol Pak? Ada 9 parpol tahun 9 parpol, 2009, 2009 ya. ya, Partai Buruh Sejahtera, Partai apa, PBR, PR tuh. Partai apa, Eros Jarot pada waktu itu, ada macam-macam lah, ada 9 partai, ya kan? Hmm. Memang Tapi tetap nggak suaranya dihargai. total cuma 18%. Nggak cukup Hmm. kan harus 20%. Tetap nggak Gimana? dihargai tuh ya. Sebagai apa pernah di situ. Karena Mereka memang kalau di hanya Indonesia mereka hanya menghargai kekuasaan, bukan menghargai ide dan kebenaran. Jangan naif kita. iya, apalagi nih apa hakim MK diperpanjang lagi masa jabatannya 15 tahun kan. Dapat kekuasaan lagi, dapat bancaan lagi ya kira-kira Pak ya. Makanya pada diam, pada manut sama kekuasaan kalau kita lihat. Itu makanya Tapi banyak kalau teman-teman yang mau ngajukan judicial review ke ya, MK, termasuk teman-teman buruh, nggak percaya. Ini pasti akhirnya hmm, belain pemerintah soal omnibus betul. law dan sebagainya. Ya. Karena kan mindset hari ini DPR sendiri Pak ya, atau pemerintah sendiri, itu langsung gampang dia ketika kita menggugat di jalan, dia bilang nggak usah di jalan, ajukan aja JR ke MK kan gitu. Seakan-akan mudah bagi dia. Tapi kan kita udah skeptis tuh, kita udah, ah mana mungkin kita dimenangin kan, itu pasti sudah kong kali kong dengan kekuasaan. Tapi Kita sekarang ganti kita aja didorong seperti namanya, itu. MK bukan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kekuasaan. Jadi selesai. Jadi jelas. Selesai. Sepakat. Tapi kan kita di rakyat sendiri ini terpecah kan gitu antara MK itu punya kekuatan hukum yang kuat, bisa independen dengan masyarakat yang kayak kita digerakkan kan skeptis udah. Nah ini untuk menengahi gini, untuk mengedukasi masyarakat itu gimana kira-kira Pak? Ya itu mesti dijelaskan. Kamu sama kawan-kawan mesti jelaskan. Karena yang ngerti masalah kan sedikit. Rakyat kita kan baca kulitnya doang. Betul, Media betul. kita pun analisanya seadanya doang. Jadi tugas dari teman-teman yang dipergerakan dan aktivis untuk menjelaskan gambaran besarnya. Ya, bahwa rakyat nggak sadar, ya maklum lah. Kan media utama dikuasain semua sama kekuasaan. Ya kan? Jadi itu biasa aja itu. Jangan menyerah dong. Zaman Soeharto kan semua media dikuasain sama Soeharto. Kita Betul, ngelawan betul. terus. Gak ada Lawan. urusan. Iya, iya. Betul, betul, betul. Tetap konsisten. Nah, itu yang tetap prima dalam berjuang. Itu yang penting. Tapi kan menarik sebenarnya dengan adanya presidensial threshold tadi yang disampaikan sama Pak Rizal Ramli itu, akhirnya para calon-calon pemimpin di negara kita ini adalah orang-orangnya oligarki kan gitu, orang-orangnya cukong, orang-orangnya bandar. Jadi bukan diseleksi oleh parpol lagi, tapi memang bandar yang menyiapkan nih ke parpol kan, ini calonnya mau enggak, ini dananya sekian. Kan kita ngeliat realitanya gitu ya Pak ya. Jadi langsung Ya, bandar yang itu kan menyiapkan. udah jelas lah. Hanya aja sama orang-orang partai kan yang terjadi itu. Hmm. Dan studi KPK itu valid. Hmm. Ya, yang dikutip oleh Pak Mahfud. 82% dari setiap pemilihan bupati, gubernur, dan lain-lain dikontrol, dibiayain oleh bandar sama cukong. Itu kan ya valid banget. Apanya lagi mau dibantah? Iya langsung apa namanya? Uh, Selama ini kita disuguhkan sama hal-hal yang kayak gitu, sama hal seperti itu. Ya rakyat Nah, dianggap tontonan aja. Lagi ada permainan wayang,
yang ngatur Sayang. dalangnya bandar, giliran kamu nih maju dari Munte, ya kamu di depan, ya kan jadi jagoannya gitu loh. Jadi Gitu aja, dipasang. ini Ya. demokrasi kriminal, demokrasi abal-abal. Jadi oligarki telah menguasai, telah mendominasi negara ini nyata, Pak ya. Ya masa kamu nanya lagi sih pertanyaan dasar gitu. Kita melegitimasi kan. Biar masyarakat ini tahu gitu, paham. Jadi kita bicara hari ini tentang oligarki, masyarakat ini nggak percaya. Disangkanya kita apa namanya cebong kampret lah, kadrun lah dan sebagainya. Padahal kita ini Memang istilah menyampaikan. oligarki rakyat kagak ngerti, terlalu intelek. Tapi kalau pakai istilah cukong, bandar, dia Cukong. ngerti. Itu istilah oligarki itu istilah kalangan akademik. Ya, ya. Iya kan? Rakyat biasa Hmm. yang sekolahan aja kagak ngerti oligarki apa. Eh, Jadi pakailah ya, bahasa-bahasa yang rakyat ngerti, yang gampang. Bahasa gampangnya itu cukong, bandar. benar. Nah itu dia nangkep langsung. Jadi kalau saudara ngomong bebusa oligarki, dia kira apa ini? Oligarki, jangan-jangan oli nih katanya Oli. merek gaki. Belajar jadi aktivis Oke. bicara dengan bahasa rakyat. Iya, iya, betul, betul, betul. Nah, jadi bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat yang banyak kan, masyarakat 99% kita ini, Pak. Jadi akhirnya kan kita jadi objek politik aja nih. Apalagi kalangan muda nih, Pak Rizal Ramli. Jadi Bukan kayak kemarin, objek. Tuh, bahasa ah, nih ya, objek. Objek tuh bisa bagus, bisa positif. hmm, Kalian jadi itu korban pelengkap penderita. lengkap penderitaan. Nah, pakai bahasa gitu dong, lebih gampang Ah, dimengerti. ya, Objek ya, bisa positif, bisa negatif. Kalau penderita mah pasti korban gitu loh. pasti korban ya. Pelengkap penderitaan rakyat. Nah, lebih tepat, lebih tepat. Sepakat itu, Iya, saya sepakat. pengen teman-teman aktivis pergerakan pakailah bahasa yang gampang buat rakyat. Dulu tokoh pergerakan kita semua kayak gitu. Haji Agus Hmm. Salim, Kiai Haji Dewantara, Bung Hatta. Mereka ngerti bahasa-bahasa orang intelek, tapi komunikasi pakai bahasa rakyat. Saya Betul, juga mau betul. pakai istilah apa bahasa Inggris semua juga nggak ada masalah, tapi nggak ada yang ngerti. Jadi jangan pakai bahasa-bahasa sumir. Objek apa tadi? Eh, jadi Politik. objek itu kan sumir. Ya. Bisa negatif, positif. Ya kan? Ya jelas, udah. Rakyat penderita dari sistem demokrasi kriminal ini. Kan tegas. Iya, betul, betul, betul. Rakyat yang diinjak-injak nih. Sedangkan mereka pemodal nih cukong-cukong bandar akhirnya menikmati sama kayak banjir nih sekarang nih ya kan Pak Rizal Ramli kayak kasus di Kalsel tuh. Nah sebenarnya kan ini kita perlu telusuri kan ada hubungannya dengan para bandar itu, para Nah, cukong-cukong saya yang kan udah punya lahan kasih sawit contoh besar tadi. itu. Kota Timur Hmm, ditangkap karena tanggung terima sogokan money 30 politik. miliar. Dia Hmm, kasih konsesi hutan. Ya hmm, kan? ya, Ratusan ribu hektar konsesi tambang. Akibatnya hmm, hutan rusak, banjir, rusak. dan sebagainya. Itu kan jelas sekali. Betul. Rakyat yang semakin derita. Ya, tapi Nah, kan selalu dijawab ini karena hujannya kebanyakan, karena hujan. bukan karena kerusakan. Jadi kan yang kuasa juga ngelesnya canggih. Iya. Tuhan yang disalahkan ya, Pak. Alam yang disalahkan ya. Nah, jadi tidak melihat hal-hal seperti itu dan sengaja ditutup-tutupi memang. Ini realitanya gitu. Kita apa ironi lah, kita sedih melihat pemimpin kita yang disiapkan oligarki itu pasang badan. Ini Yang ada tanya disiapkan Pak jawab Jokowi itu sama pasang badan. teman-teman yang lain nggak? Atau sama kamu doang? Ada, ada, Kita ada, mulai deh ya. ada. Ya, betul. Kita saya bacain ya. Uh, uh, ada beberapa tadi yang masuk. Nah ini pada absen nih, Surabaya hadir, Pekanbaru hadir. Mana lagi? Bagi teman-teman yang mau menyampaikan apa tanggapan, pertanyaan, silahkan teman-teman.
ini kita coba obrolin di sini di sesi kali ini ya. Bentar deh. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Rizal Ramli. Uh, nah, ini ada yang masuk ini, Pak. Opsi selanjutnya, ini kan kemarin ditolak oleh MK ya Pak gugatannya. Nah, kira-kira yang disiapkan sama Pak Rizal Ramli, opsi selanjutnya itu apa nih Pak? Untuk kembali Satu gini ya, memperjuangkan. kalau kita orang pergerakan, orang perjuangan, harus dibiasakan nggak pernah menyerah. Gagal di sini, coba lagi cara lain. Ya, kami ingin menjatuhkan pemerintah otoriter Soeharto itu sejak 78 waktu saya muda. Saya di penjara, nulis buku, diadili, tapi kita nggak pernah kapok, terus saja. Bahwa baru kejadian 20 tahun kemudian, itu lain soal. Bung Karno pada saat awal memperjuangkan kemerdekaan itu, diadili di Pengadilan Negeri Bandung tahun 1920, pada saat dia umur 22 tahun. Ya, tapi dia nggak kapok, di penjara, dibuang ke ND, dibuang kemana, sama tokoh-tokoh yang lain. Mereka tetap konsisten. Indonesia baru merdeka 25 tahun kemudian. Ya. Lah kok anak muda sekarang baru berjuang hari ini, besok mau berhasil. Mentalnya kacang amat gitu loh. Iya kan? Biasa aja kita coba ini gagal, kita coba yang lain lagi. Opsi lain. Ya, apa caranya, apanya, tunggu aja tanggal mainnya. Gak usah dikasih tahu hari ini dong mau ngapain. Hah? Bocor, rugi dong. Bocor. Tunggu aja pada waktunya. Betul. Yang penting semangat untuk nggak pernah menyerah. Setia dengan cita-cita, setia dengan visi, punya karakter yang kuat. Ya, pada akhirnya rakyat sama kita kok. Betul, betul. Pada akhirnya rakyat akan melihat kan nanti. Terus apa lagi nih ya? Nah, ini nih Pak, ada pertanyaan nih. Gimana nih pandangan Pak Rizal Ramli tentang tadi kan kita bicara tentang kebobrokan partai politik nih Pak. Nah, apakah perlu kita bangun sebuah kekuatan baru, partai politik alternatif baru ini Pak, untuk menggantikan kebobrokan partai-partai politik ini yang udah nggak bisa lagi kita perbaiki. Nah, kalau menurut Pak Rizal Ramli gimana? Ya boleh aja, silahkan aja, ya kan. Tapi selama sistemnya itu pada dasarnya kriminal, demokrasi, politik uang, ya kan, sulit untuk partai yang normal itu untuk tumbuh besar. Karena rakyat kita juga diajarin buat milih pakai uang. Siapa yang uang banyak kepilih gitu loh. Ya. Karena tapi itu bagus, kita harus coba. Karena modal dasar pemimpin-pemimpin kita dulu zaman kemerdekaan adalah modal sosial. Orang kayak Agus Salim nggak punya apa-apa, Cokro Aminoto. Modalnya itu adalah visi, cita-cita. Modalnya adalah karakter yang kuat. Modalnya kepemimpinan. Ya. Nah, sejak Orde Baru berubah. Mau jadi tokoh politik, modalnya uang, finansial. Itu yang merusak. Kita harus kembalikan ke zaman pergerakan. Bahwa modal tokoh politik, modal partai politik itu harus modal sosial. Ya, bukan modal finansial. Hari ini, kalau kamu tanya sama rakyat biasa di seluruh Indonesia, siapa Rizal Ramli, mereka ngerti. Pak Rizal Ramli selalu berjuang buat kita. Selalu berpihak buat rakyat biasa. Nah, itu sosial kapital.
ya, bukan modal finansial. Nah, kita mesti ancurin orang yang terpilih hanya karena modal finansial. Nggak benar, karena kemudian dia pakai alat buat nyari duit lagi. Kuasa uang. Ya, nggak Balik pernah modal. pakai buat pikirin bangsa sama rakyatnya. Kita harus kembalikan politik yang benar itu, modalnya adalah modal sosial, bukan modal finansial. Hmm, betul, betul. Dan coba lagi. Eh, ada lagi dari teman-teman? Jadi memang itu banyak yang menjadi apa ya, kendala ya Pak ya. Karena hari ini politik uang itu sangat masif, kemudian karena masyarakat ini butuh uang, akhirnya yang punya kapabilitas akan kalah dengan yang punya uang dan popularitas. Nah, bahkan dia yang di branding, kemudian dia di endorse oleh oligarki atau oleh pemodal, oleh para cukung itu bisa lebih mudah menang. Nah, akhirnya orang-orang baru atau partai-partai baru itu selalu tersingkir tuh. Apalagi nih kemarin muncul wacana bahwasanya ke depan mungkin ini menjadi landasan ya dari Pak Rizal Ramli menggugat presidensial threshold juga. Karena PT ini mau dinaikin ya Pak ya. Mau dinaikin lagi lebih dari 20%. Sehingga nanti bukan hanya cuma 2 kandidat, tapi mengerucut hanya 1 kandidat calon capres dan cawapres. Nah, itu apa namanya, menjadi evaluasi untuk kawan-kawan yang mungkin Bukan menginginkan. evaluasi, kamu bahasanya basi-basi banget. Bukan evaluasi buat dilawan. Kita Ya, ya, lawan, bukan kita ya kita evaluasi. lawan. Evaluasi cuma udah banyak. Iya, untuk poin kita lawan ya, betul. Nah, tapi kan tadi mau ngomong lawan itu agak hati-hati, Pak. Karena sekarang UU Kenapa ITE ini mesti ngeri. hati-hati? UU ITE ini luar biasa ini. Mana lagi nih? Wah, ini ada yang nanya tentang pembiayaan parpol nih, Pak Rizal Ramli. Untuk membenahi pembiayaan parpol sehingga menjadi parpol yang bersih dan menjadi tempat kaderisasi pergerakan yang progresif. Apa pandangan Pak Rizal Ramli? Saya dari sejak 8-10 tahun yang lalu sudah nulis di Jakarta Post dalam bahasa Inggris, Indonesian Criminal Democracy. Ini harus dirubah. Tapi redaksi Jakarta Post-nya ketakutan. Diganti judulnya, bukan Indonesian Criminal Democracy, Indonesian Distorted Democracy. Demokrasi ternoda, kayak sinetron Cinta Ternoda. Padahal maksudnya demokrasi kriminal, beda itu. Bukan ternoda. Ya. Nah, solusinya adalah kita harus ikutin sistem di Eropa Barat. Partai politik dan pemilihan dibiayain oleh negara. Ya, tidak ada lagi dibiayain oleh bandar sama cukong. Ya, sehingga begitu mereka terpilih, betul-betul mereka belain rakyat. Saya pernah makan siang sama Perdana Menteri Belanda. Saya iseng aja nanya, Pak Perdana Menteri, kamu ngabisin duit berapa jadi Perdana Menteri? Marah dia sama saya. Dr. Ramli, what are you talking about? Kamu ngomong apa? Saya nggak ngeluarkan duit sepeser pun. Ya, dia marah, dikira dia nyogok jadi apa gitu. Ya. Saya cuman keluarkan ide bagaimana memperbaiki Belanda, caranya bagaimana, dan my personality and character. Bahwa saya punya leadership buat jalanin itu. Biayanya dari pemerintah Belanda. Saya kepilih. Wah, saya bilang saya mau minta maaf karena saya ingat lihat pengalaman di Indonesia. Mau jadi anggota DPR aja mesti punya uang 5 miliar. Mau jadi bupati, ya kan? Itu buat sewa partai aja sampai 60 miliar dan lain-lain. Kaget dia. Ya, 5 miliar
ya. Jadi buat orang di barat lucu banget kalau kamu buat jadi gubernur, bupati, bayar gitu loh. Nggak masuk akal mereka. Ini ada masalah connection nih kayaknya nih. Koneksi tadi. Ah, sudah nyambung lagi, Pak. Nah, bisa diulangi tadi, Pak? Tadi ada masalah koneksi kayaknya. Ya jadi saya pernah tanya diundang makan siang sama Perdana Menteri Belanda. Iseng-iseng saya tanya, Pak Perdana Menteri ngabisin duit berapa buat jadi Perdana Menteri? Dia marah. Ya, saya nggak ngeluarin uang sepeser pun. Saya hanya, ya kan, jelaskan ide saya, program saya buat bikin Belanda maju. Saya perkenalkan karakter dan track record kepemimpinan saya. Saya nggak ngeluarin uang. Terus saya cerita, kalau di Indonesia buat jadi anggota DPR perlu 5 miliar. Buat jadi bupati perlu, ya kan, sampai 100 miliar. Kaget dia. Mahal bener. Mesti keluar 5 juta dolar buat jadi anggota DPR. 10 juta dolar buat bupati. Kaget dia. Tapi dia mikir kemudian. Dia bilang, Indonesia kan minjem bolak-balik sama Belanda. Jangan-jangan nih duit pinjaman dari Belanda dipakai buat nyogok kiri kanan ini. Iya kan? Jadi negara lain mah ngetawain kita dengan pola politik money uang dan kriminal ini. Kok MK kagak sadar hakimnya diginiin? Bikin malu kalau ditanya di seluruh dunia berapa biaya nyewa partai apa. Ketawa orang di seluruh dunia ngeledek kita, lecehin kita. Kok MK tidak punya kesadaran untuk mengubah ini? Oke ya, kalau nggak ada lagi sih kita cukup dah. Ya, ini sudah hampir 1 jam juga ini Pak kita ngobrol-ngobrol. Ya, cukup. Ngobrol santai sore ini. Jadi ya. banyak tadi. Sebenarnya kita hanya butuh anak-anak muda ini butuh edukasi nih Pak tentang apa itu presidential threshold. Kemudian apa sih yang menjadi problem politik di negara kita. Kemudian kenapa ikutin harus aja dihapuskan Twitter, ini ikuti Twitter Rizal Ramli, Twitter Ramli Rizal, ya kan, Instagram itu banyak link, banyak artikel-artikel yang relevan buat demokrasi dan keadilan di Indonesia. Terima kasih. Siap. Yes, selamat semoga sore. Nanti bisa kita follow bersama. Terima kasih Pak Rizal Ramli untuk kesempatan seperti ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah mengikuti obrolan santai kita kali ini. Oke. Selamat sore. Kita akhiri ya. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri video. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.